Halo teman-teman sekalian, terima kasih kepada teman-teman yang masih bersama kami pada acara Bincang-Bincang episode 7 bersama saya Wina Nur Hasana dan Pak Wahyu. Yang sebelumnya Pak Wahyu udah ngejelasin tentang respon dan efek tidak memaafkan, dan sebenarnya itu relate ya Pak dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Seru banget nih pembahasannya. Kalau gitu langsung aja nih kita bahas lebih lanjut lagi mengenai apa peran pemaafan pasca konflik di relasi sosial ini. Silakan Pak. Ya, jadi relasi sosial yang sudah berubah ketika ada konflik itu tidak akan membaik kalau tidak ada perbaikan penerimaan dalam bentuk pemaafan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama orang-orang yang merasa saya adalah pihak yang tersakiti gitu ya, saya adalah pihak yang dizolimi gitu kan. Selama kita belum memaafkan, relasi sosialnya nggak akan enak gitu ya. Kadang-kadang dalam konteks apa misalnya pekerjaan gitu ya, lu udah baikan nih sama si dia nih gitu kan, karena kerja aja gue nggak mau orang-orang tahu terus lah gitu kan. Jadi yang membuat mereka misalnya orang yang berkonflik itu seolah-olah tidak ada apa-apa itu karena nggak enak sama bos, nggak enak sama rekan kerja, nggak enak sama klien, nggak enak sama user misalnya. Tapi masalahnya tetap ada gitu ya. Jadi harmoninya semu gitu ya, harmoninya semu, konfliknya masih tetap ada, relasi sosialnya masih tetap buruk itu kan. Itu kalau kebayang kalau misalnya konfliknya itu sifatnya komunal. Jadi kita mungkin bermasalahnya sama komunitas gitu kan. Nah itu memang biasanya lebih berat ya gitu, karena memahami banyak orang secara bersamaan itu kan akan lebih sulit dibanding secara personal gitu. Tetapi memang saya tekankan lagi bahwa pemaafan itu menjadi penting karena membantu memulihkan keadaan gitu ya, membantu rekonsiliasi gitu loh. Kebayang misalnya orang yang nyakitin gitu ya, orang yang nyakitin udah nggak untuk bersikap baik itu jadi nggak enak. Kayak misalnya saya habis marah-marah sama Mbak Wina mendendam gitu ya, sayanya udah biasa aja gitu, tapi kok saya ngerasa Mbak Wina menjauh, jadi ketus gitu. Saya nggak masalah, tapi pergumulan batinnya kan ada di pihak orang yang tersakiti. Itu memang problem tuh kayak gitu. Yang nyakitin itu kadang-kadang suka ngerasa nggak ada masalah gitu kan, pengen kita ketok dulu sih sebetulnya ya. Nah, kalau Mbak Wina belum bisa memaafkan saya, sikapnya nggak akan sama, nggak akan berubah gitu ya, masih tetap aja sama, menjauh. Kalau misalnya kita beda power, berarti Mbak Wina kan lebih nggak punya kekuasaan, jadi ya pasif, menjauh, diam gitu kan, menghindar gitu, alih-alih menyerang, tapi karena less power gitu kan, jadinya ya seperti itu gitu. Nah makanya pemaafan itu menjadi penting. Kalau seandainya Mbak Wina udah bisa maafin, oh Mbak Wina udah berubah nih sama saya, udah jadi baik ya, jadi saya kan jadi lebih enak untuk bercakap-cakap, untuk ngasih tugas atau ngasih kerjaan, ngajak jalan, makan bareng rame-rame misalnya kayak gitu. Nah tetapi kalau dari pihak yang tersakiti belum ada kemajuan untuk memaafkan, sikapnya masih sama ya, sikap itu kan merefleksikan apa yang kita rasakan gitu kan. Makanya kalau kita lihat nih orang kenapa diam sama kita, menjauh kita, pasti ada sesuatu yang salah gitu. Tinggal diluruskan apa enggak misalnya kayak gitu. Nah kemudian dari sisi personal gitu ya, pemaafan itu tentu karena tadi terkait sama fisik ya, kita kayak nyimpen masalah, nyimpen sampah kan gitu di dalam tubuh kita gitu kan, dan itu kan sama sekali nggak sehat. Kalau kita bisa memaafkan, beban itu hilang, beban psikis itu hilang gitu kan. Coba deh, mungkin pernah ngalamin gitu ya, begitu udah ikhlas, udah bisa maafin, tetap penyakit saya yang biasanya rasain tuh jadi nggak ada gitu ya. Terus saya jadi sekarang lebih ringan ya. Dulu tuh lebih sering pusing, kayak gitu tuh. Itu kalau di psikologi kita
banyak belajar juga ya bahwa seringkali penyakit fisik kita itu sumbernya itu adalah psikis sebetulnya. Nggak betul-betul fisik gitu, nggak kayak orang kesandung berdarah gitu, enggak gitu, tapi kan kayak pusing gitu kan. Kenapa? Stres, tekanan, jadi tekanan darah jadi tinggi misalnya kayak gitu. Jadi banyak permasalahan psikologis itu yang jadi sumber penyakit-penyakit fisik. Nah, kalau kita bisa memaafkan, kita bisa merelakan, kita bisa mengikhlaskan, which is memang berat gitu ya, nggak gampang karena kasus setiap orang beda-beda dan orang itu benar-benar take it personally memang gitu ya. Itu memang nggak gampang. Memang itu adalah personal struggling gitu buat masing-masing orang gitu. Nah, fisik membaik, psikis juga lebih tenang gitu ya. Kita jadi lebih clear ngelihat hidup. Orang yang selama ini kita lihat betanduk, jadi oh iya ya dia ternyata bisa juga jadi angel gitu ya. Kan kalau kita sudah bermasalah sama orang biasanya apa yang dilakukan orang tersebut ya pasti jelek aja buat kita gitu lah. Karena ya kita pernah punya persoalan personal sama dia gitu. Tapi kalau kita udah bisa memaafkan, kita lebih jernih, kita bisa melihat sisi-sisi baik dari mungkin orang-orang yang dulu pernah menyakiti kita gitu loh. Kadang masalahnya gini Mbak Wina, kita sebagai orang yang tersakiti merasa punya hak untuk menghakimi orang lain, terutama orang yang menyakiti kita. Kadang-kadang kita lupa gitu, oke lo memang mungkin korban gitu ya, tapi apakah lo se-angel itu? Pernah gak sih lo juga nyakitin orang lain misalnya kayak gitu? Jadi ya sesekali bolehlah belajar memaafkan, seperti orang lain juga memaafkan kamu ketika kamu bikin salah sama mereka. Nah itu adalah persoalan pola pikir yang sebetulnya bisa dikembangkan misalnya kayak gitu. Wah pacar gue selingkuh misalnya bla bla bla, lo bukannya lo dulu juga pernah lirik misalnya kayak gitu, dia aja bisa maafin lo. Nah masa lo nggak bisa maafin dia? Contohnya misalnya kayak gitu ya. Jadi kita harusnya bisa reverse pandangan itu. Nah menariknya gini Mbak Wina, ada yang namanya self-fulfilling prophecy. Maaf, self-fulfilling prophecy itu gini. Orang menilai, ini dari sisi orang lain, orang menilai kita dalam perspektifnya. Kalau kita ngelihat, misalnya Mbak Wina gini, Pak Wahyu masih jahat, masih judes, itu membuat persepsi kita berubah, tetap sama, itu mengganggu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bersikap baik, kita bisa memaafkan orang lain, oh ternyata dia juga sudah berubah ya gitu. Dan itu membantu perubahan sikap kita, membantu perubahan persepsi orang sama kita gitu. Jadi kalau orang lain berpikir bahwa kita sudah bisa mengikhlaskan, kita sudah bisa memaafkan, maka suasananya pasti akan lebih cair, lebih enak, lebih nyaman gitu. Mungkin untuk bisa balik kayak dulu butuh waktu, ya. Tapi setidaknya kita berproses ke arah yang benar gitu loh. Nggak stuck musuhan, diam-diaman, berkonflik gitu. Tapi pelan-pelan pasti akan mencair gitu ya. Kadang-kadang nanti konflik itu di ujungnya akan dibahas dengan candaan. Oh, lo dulu gitu sih sama gue gini-gini. Habis lo nya begini sih, tapi sambil ketawa-tawa. Artinya kita sudah bagus ya. Kita sudah sehat karena kita bisa membicarakan konflik tanpa emosi negatif yang dulu itu ada di hati kita gara-gara konflik tersebut gitu loh. Jadi itu salah satunya Mbak yang bisa kita sebutkan ya. Jadi manfaat pemaafan itu gimana gitu. Jadi kalau kita bisa memaafkan, kita bisa merubah, membebaskan diri kita ya dari belenggu rasa tidak enak, rasa tidak nyaman. Kita juga bisa menjadi lebih sehat secara fisik dan jelas relasi sosial kita membaik gitu loh. Dan kita kan nggak bisa terus-terusan begitu sama setiap orang yang nyakitin kita. Gue dendam sama si A, gue marah sama si B, gue kecewa sama si C, nggak kelar-kelar nanti gitu loh. Apalagi kadang-kadang kita juga harus berkacakan, jangan-jangan konflik itu awalnya dari kita, ya, gitu lah. Iya betul
banget, apalagi untuk aku ngerasa sering ya melakukan tidak memaafkan gitu, dan sangat berefek untuk aku merasa tidak nyaman, tidak damai gitu, tidur pun nggak nyenyak gitu. Tapi ketika udah mulai berproses untuk memaafkan, pelan-pelan maafin dia, kita berpandangan dengan sudut pandang lain, rasanya emang bikin damai. Oke. Betul. Nggak terasa nih Pak Wahyu, kita udah di penghujung segmen 3 gitu. yang merupakan episode ke-8 ini tentang pemaafan dan relasi sosial. Ya. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Sama-sama Mbak Wina. Narasumber pada bincang-bincang kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas di bincang-bincang ini dapat memberikan pemahaman nih kepada teman-teman sekalian mengenai pemaafan dan relasi sosial. Kalau gitu, saya Wina Nurhasana selaku host pada acara bincang-bincang kali ini pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.